Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selamat datang di video pembelajaran ini. Dan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pokok pembahasan kita kali ini adalah kita akan membahas tentang menerapkan logika dan algoritma komputer. Bersama saya, Yuyun Agustina. Nah, selanjutnya, apa sih itu yang dimaksud dengan logika? Logika, menurut orang awam yang biasa kita mengucapkannya itu adalah sesuatu yang masuk akal. Namun, menurut ahli yang pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Apa sih itu logika? Menurut beliau, logika adalah penalaran atau bentuk pemikiran. Nah, logika itu adalah ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir secara valid menurut aturan yang berlaku. Jadi tidak serta-merta kita mengambil keputusan tanpa adanya sebuah penalaran ataupun sebuah pemikiran. Lalu, apa sih itu tentang algoritma? Nah, algoritma itu sendiri diperkenalkan oleh ahli matematika oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabr wal Muqabalah atau Rules of Restoration and Reduction sekitar tahun 825 Masehi. Apa kata beliau? Menurut beliau, algoritma itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Lalu, apalagi pengertian algoritma? Nah, algoritma itu adalah sebuah prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Jadi langkah pertama dengan langkah kedua yang nantinya akan diambil sebuah keputusan itu harus saling berhubungan. Itulah arti kata berintegrasi. Artinya mereka saling memiliki hubungan satu sama lain. Lalu apalagi? Lalu yang berikutnya adalah algoritma merupakan suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Itu menurut Webster Dictionary. Nah, bagaimana tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah? Yang pertama, ketika kita ingin mengambil suatu keputusan, tentu ada masalah yang terjadi. Apa masalahnya? Lalu, kita lihat modelnya. Bagaimana model dalam pengambilan keputusan itu? Lalu, bagaimana algoritma atau langkah-langkah yang kita ambil untuk menyelesaikan suatu masalah? Nah, lalu ada yang namanya program. Program itu nanti kalau kita di program keahlian teknik komputer jaringan dan juga multimedia, khususnya di sekolah kita itu menggunakan aplikasi SISAP. Lalu bagaimana program itu dieksekusi? Lalu muncullah dia hasil dari program yang telah dieksekusi tadi. Nah, kira-kira tahapan penyelesaian masalahnya itu seperti ini. Lalu, bagaimana kriteria algoritma? Nah, kriteria pemilihan algoritma yang pertama, setelah algoritma kita buat, tentu ada yang namanya sebuah output atau keluaran. Itulah hasil dari keputusannya. Misalnya, kamu lapar. Apa jalan keluar untuk menyelesaikan kelaparan kamu itu? Adalah dengan makan. Nah, makan itu adalah sebuah output. Yang kedua,
adanya efektivitas dan juga efisiensi. Yang ketiga, jumlah langkahnya berhingga. Jumlah langkahnya berhingga maksudnya adalah algoritma yang kamu buat itu harus tepat sehingga output yang diterima itu jelas. Tuh. Yang keempat adalah berakhir. Akhir dari algoritma kamu itu menghasilkan apa? Gitu. Lalu ada yang namanya terstruktur. Terstruktur artinya mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan. Contoh, kalau kita berangkat ke sekolah, hal apa yang pertama kali kita lakukan? Yaitu yang pertama kita bangun pagi, mandi, pakai seragam, lalu sarapan, bagi yang bisa sarapan pagi, bagi yang tidak bawa pontopnya, setelah istirahat baru dimakan. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu, suatu algoritma yang baik merupakan suatu algoritma yang harus menghasilkan output yang tepat guna atau efektif dalam waktu yang relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif sedikit atau efisien, dengan langkah yang berhingga dan prosedurnya yang berakhir dengan baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi ataupun tidak ada solusi. Nah, itulah suatu algoritma yang baik. Nah, lalu bagaimana contoh sebuah prosedur ketika akan mengirimkan sebuah surat kepada teman? Nah, berikut ini contohnya. Yang pertama, tulis surat pada selembar kertas. Yang kedua, ambil sampul surat atau amplop untuk mengisi surat tersebut atau memasukkan surat tersebut ke dalam amplop. Yang ketiga, masukkan surat dalam amplop. Setelah kamu ambil amplopnya, lalu suratnya kamu masukkan ke dalam amplop. Yang keempat, tutup amplop surat dengan perekat. Yang kelima, tulis alamat surat yang dituju. Kalau kamu tidak ingat alamatnya, kamu boleh buka buku alamat dan cari alamat yang dituju, lalu tulis alamat tersebut pada amplop surat. Yang keenam, bila dibutuhkan sebuah perangko, tempelkan perangko tersebut pada amplop surat. Dan yang terakhir adalah bawa surat ke kantor pos untuk diserahkan ke pegawai pos agar surat yang kamu kirim sampai ke teman kamu. Nah, materi kita hari ini tentang algoritma dan juga tentang logika. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat untuk kamu semua. Dan saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kamu, untuk saya, dan untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.